Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah niat ritual pesugihan berujung kerasukan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Dan jangan lupa untuk siapkan cemilan kalian dan tempat terdaman kalian untuk mendengarkan cerita kali ini ya teman-teman. Dan gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Mengapa Tuhan menciptakan orang miskin yang bodoh dan sama sekali tidak punya ide memperbaiki hidupnya? Aneh sekali rasanya. Seolah-olah Tuhan memang sengaja menciptakan mereka untuk sekedar menjadi alat peraga bagi manusia lainnya. Sengaja diciptakan untuk menderita sepanjang hidupnya. Kata para pemuka agama, mereka diciptakan untuk memberi kesempatan bagi si kaya berbuat baik dan ikut merasakan sensasi rasa bahagia yang diperoleh setelah memberi. Ya tapi kan nyatanya tidak begitu. Kalaupun ada yang begitu, kebanyakan tetap tidak begitu. Orang lebih bahagia ketika membelanjakan uang daripada memberikannya pada orang lain. Dan yang jelas orang miskin tetap merajalela jumlahnya. Tapi kan banyak orang miskin yang sukses. Begitu pembelaan mereka. Ya tapi kelompok anomali ini biasanya memiliki kekayaan lain yang bisa menjadi senjata mereka naik kelas. Meskipun miskin materi, mereka memiliki budaya tidak miskin. Mereka memiliki etos kerja dan keyakinan yang cukup pada diri mereka sendiri atas kemampuannya melakukan sesuatu. Dan di luar itu semua mereka memperoleh cinta yang cukup selama masa perkembangan kejiwaannya. Anak miskin mempunyai orang tua miskin, Pak Lek, Bu Lek, Bude, dan Pak D yang juga miskin. Karena miskin mereka tidak mampu mengakses pendidikan yang menyediakan kesempatan mengakses pekerjaan formal yang menjanjikan upah lebih baik. Karena miskin mereka tidak punya jaminan yang membuat mereka mampu mengakses modal usaha. Karena miskin mereka terbiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada dan yakin bahwa itulah jalan hidup mereka. Karena miskin, tiap kali punya uang, mereka salah menghabiskan. Karena miskin juga mereka miskin selamanya. Lelaki yang bernama Slamet Kurniadi ini adalah gambar hidup dari kisah kemiskinan itu. Ingat ya teman-teman, nama sudah disamarkan. Bagian dari kelompok yang miskin harta sekaligus berbudaya miskin. Seluruh hidupnya adalah tentang kemiskinan yang membelitnya. Miskin harta, miskin pengalaman, miskin pengetahuan, miskin kebijaksanaan, miskin kepercayaan diri, dan miskin cinta. Ibunya mati ketika melahirkannya. Bapaknya pergi entah kemana. Tinggallah ia dengan neneknya yang miskin dan selalu mengeluh tentang kehidupannya. Maka hal pertama yang ia pelajari dalam hidupnya adalah kiat sukses menjadi orang miskin. Lalu yang kedua adalah kiat praktis menghancurkan kepercayaan dan harga diri. Slamet Kurniadi yang kerap disapa Adi ini hampir setiap hari menangis. Entah itu ada masalah dengan neneknya ataupun dengan teman-temannya. Seperti kali ini. "Udah diam Di, jangan nangis terus," teriak neneknya. "Tapi mereka meminta mainanku." Mereka anak orang kaya, bisa melakukan apa saja. Kita ini orang miskin. Kalau kita melawan, nanti mereka adukan kita pada orang tuanya. Nanti kita masuk penjara dibikinnya. Kamu mau tinggal di penjara seperti Lek Warto yang dituduh mencuri anak kambing Pak Lurah? Begitu jawaban yang selalu diberikan oleh Nenek Kurniadi ketika ia diganggu
oleh teman-temannya. Ketika mainan yang terbuat dari jagung yang ia dapat dari neneknya direbut paksa oleh mereka. Padahal tidak setiap hari ia bisa memeluk dan bermain dengan mainan seperti itu. Hanya ketika musim panen jagung dan neneknya dipanggil untuk membantu panen Pak Yai Mulyono, ia bisa mendapatkan mainan yang terbuat dari jagung yang bisa dijadikan mobil-mobilan. Nenek selalu mengajarinya mengalah ketika ia diganggu teman-temannya dalam aneka rupa bentuk gangguan. Takut betul ia kalau sampai harus berurusan ganti rugi dengan orang kaya. Apa yang mau dipakai untuk mengganti coba? Harta yang mereka punya hanya rumah bambu reot dan baju yang menempel di badan. Adi belajar tentang perbedaan kuasa antara kelas bahkan sejak ia belum memahami makna kemiskinan yang sesungguhnya. Adi ingin sekolah, tapi neneknya bilang tidak. Tidak ada uang untuk membeli seragam, tidak ada uang untuk beli buku, tidak ada uang untuk membayar uang gedung, tidak ada kartu-kartu yang diterbitkan pemerintah untuk golongan mereka di masa itu. Di umur 9 tahun, ia dititipkan pada Mbok Tum untuk membantu mencuci piring di warung makannya. Sementara neneknya bekerja apa saja kepada siapa saja yang masih mau menggunakan tenaganya yang sudah menjelang renta. Adi tidak diupah untuk pekerjaannya, tapi Mbok Tum bersedia memberinya makan 2 kali sehari. Begitu tahun demi tahun ia jalani. Suatu ketika pelayan Mbok Tum mengundurkan diri karena diajak merantau suaminya. Maka berakhirlah karir Adi sebagai tukang cuci piring dengan upah makan 2 kali sehari. Pangkatnya naik jadi pelayan warung. Selain mendapat 2 kali makan, ia juga mendapat gaji dalam bentuk uang. Saat itu usianya sudah belasan tahun. Ia sudah mendapatkan pubertas pertamanya, sudah bermetamorfosis dari kepompong menjadi seorang remaja. Untuk memudahkan pekerjaan Adi, Mbok Tum mendaftarkannya pada kelas kejar paket A di balai desa setiap sore. Tujuannya agar Adi bisa menghitung sendiri berapa total yang harus dibayar pembeli ketika sesekali Mbok Tum harus meninggalkan warung tiba-tiba. Nantinya apa yang dilakukan Mbok Tum padanya itu menjadi bekal satu-satunya untuk bertahan hidup. Menikahlah denganku, nanti kamu tidak perlu lagi bekerja menjadi pelayan Mbok Tum. Aku yang akan menghidupimu. Begitu perempuan dekil itu selalu merayunya tiap kali mampir di warung Mbok Tum. Adi sebenarnya tidak jelek, tapi juga tidak tampan. Kulitnya coklat gelap, hidungnya juga tidak pesek. Tapi perempuan yang sering menggodanya itu jauh lebih jelek daripada perempuan kebanyakan. Tidak ada laki-laki yang mau dipacarinya. Ningsih namanya. Memangnya apa pekerjaanmu? Loh, kamu ini nggak tahu ya? Aku ini tangan kanannya Juragan Haryo. Kamu tahu siapa Juragan Haryo? Hah? Nggak tahu? Walah, kamu ini taunya cuma segondok saja ya. Juragan Haryo itu pemilik peternakan babi terbesar di kota ini. Dia menyuplai daging babi untuk restoran-restoran besar di kota ini. Hanya restoran orang kaya yang pakai daging babi, bukan rumah makan kayak punya Mbok Tum itu. Adi senang kalau Ningsih datang. Ia senang mendengarkan cerita-cerita Ningsih tentang kehidupan orang-orang kaya. Baginya yang kesehariannya tidak jauh-jauh dari rumah reot, warung dan pasar desa, ketika disuruh Mbok Tum belanja untuk warung itu, Ningsih adalah jendela melihat ke dunia luar yang luas. Alah, jangan didengerin omongannya Ningsih itu, Dik. Sejak zaman buaya cuma makan kancil sampai buaya makin laki-laki muda, dia sudah ikut Juragan Anu, Juragan Ono, Juragan Inu. Tapi mana buktinya? Sepeda motor aja ndak punya. Umurus aja dia itu bisanya. Jangan termakan bujuk rayunya. Saking ndak ada yang mau sama dia merayu kamu. Begitu Mbok Tum sering menyela rayuan Ningsih yang sundul langit tiap kali datang ke warung.
Walaupun Ningsih perempuan, tapi ia sama sekali tidak malu jika merayu para lelaki. Tapi Adi pun jika dirayu hanya diam dan tersenyum menanggapinya. Laki-laki muda lugu yang merindukan cinta itu terlanjur mabit hatinya tiap kali dirayu oleh Ningsih. Ya, apalagi sih yang lebih indah dari janji kehidupan yang lebih baik bersama orang yang mencintai kita. Adi hanya masih takut keluar dari sarangnya. Ia boleh miskin, tapi sejak membantu Mbok Tum, ia tidak pernah kekurangan makan. Rumahnya boleh berdinding bambu jelek di ujung desa yang tidak berlistrik dan dikelilingi tegalan bambu milik warga. Tapi ia bisa tidur nyenyak di atas dipan reotnya. Ia dan juga neneknya memang miskin, tapi mereka tidak punya hutang. Sejauh itu, hidupnya cukup nyaman. Ia hanya berdoa semoga mereka mati dengan mudah tanpa sakit lama yang membutuhkan banyak uang, dan doanya terkabul. Suatu sore neneknya tiba-tiba ambruk ketika sedang menyiapkan makan malam mereka. Adi menemukannya tergeletak di lantai dapur ketika ia keluar dari kamar mandi. Ia berusaha membangunkannya, tapi neneknya tidak pernah bangun lagi. Neneknya pergi meninggalkan Adi sendiri menjalani takdirnya. Sampai di satu waktu si Adi ini mencari pekerjaan tambahan. Ia menjadi seorang pengepul, yaitu pengepul barang bekas yang setiap 3 hari sekali disetorkan ke bosnya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, tapi karena ia bertekad ingin sekolah paket, alhasil pagi siang malam Adi dengan gigihnya mencari uang. Dengan dibantu Mbok Tum, akhirnya Adi bisa menyelesaikan paketnya. Dengan berbekal itu, Adi ingin merantau ke kota. Ia capek hidup dengan serba kekurangan. Mbok Tum, yang sudah Adi anggap sebagai ibunya sendiri itu pun setuju kalau ia sebaiknya merantau ke kota besar daripada di kampung setiap hari makan gombalannya Ningsih yang tidak ada gunanya itu, dan Adi tidak bisa melihat dunia luar. Hanya berbekal tekadnya yang bulat serta uang yang tidak seberapa, ia menuju ke kota dengan menumpang mobil pick-up yang saat itu bermuatan kambing. Tidak masalah bagi Adi. Ya, tentu saja yang ada di pikirannya, bagaimanapun caranya aku harus sampai ke kota besar. Sampai akhirnya Adi memilih merantau ke Bali, karena letaknya lumayan dekat dengan Jawa, sehingga kalau ada keperluan mendadak bisa pulang cepat. Tapi buat apa ia pulang? Di kampung aja tidak memiliki saudara. Setidaknya itu adalah salah satu alasan ia memutuskan merantau ke Bali sebagai buruh bangunan. 4 tahun silam Adi sudah menikah dengan perempuan asal Jawa yang saat itu sama-sama merantau. Tidak usah berhayal ia menikahi gadis yang kaya raya. Adi menikahi gadis yang setara dengan dirinya. Ya, orang miskin juga. Adi ini pergi merantau bersama keluarganya. Sang istri pun Intan Indriani juga turut serta menemani di tanah rantauan. Intan mengaku tidak keberatan saat harus mengikuti suaminya untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia justru merasa keikutsertaannya merantau ke Bali dapat meningkatkan penghasilan di keluarganya. Di sana ia bisa ikut kerja nambah penghasilan suaminya. Selain pasangan tersebut, terdapat lebih dari 5 kepala keluarga lainnya di desa Kecik, Bondowoso, yang merantau ke Bali dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di kota Bondowoso. Rata-rata dari mereka merantau untuk menjadi buruh bangunan seperti Adi, dan sebagian lainnya lagi ada yang bekerja sebagai pedagang. Peluang pekerjaan yang lebih banyak tentu menjadi faktor utama mengapa penduduk desa lebih memilih merantau ke kota tersebut. Selain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, Adi juga mempunyai tujuan lain, yaitu ingin mencari ayah kandungnya. Menurut beberapa informasi yang ia dapat, ayahnya juga berada di tanah Bali ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan merantau kehidupan Adi menjadi lebih sejahtera. Tidak sedikit dari mereka yang saat ini dapat dikatakan mampu setelah memutuskan merantau. Biasanya mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan dapat meraup gaji di atas 2 juta rupiah tergantung dari keahlian dan kontribusi mereka dalam proyek.
Adi sendiri mengatakan penghasilannya di perantauan sudah lebih dari cukup. Hal tersebut juga didukung karena memang Adi termasuk ahli dalam pekerjaan tersebut. Sampai 5 tahun lebih Adi bekerja sebagai buruh bangunan. Sampai di akhir tahun, Adi dan tim akhirnya menyelesaikan sebuah bangunan yang nantinya akan dijadikan pusat perbelanjaan. Namun di awal tahun, Adi belum juga mendapatkan job kembali, lantaran mandor yang biasa mengajaknya itu sedang sakit. Alhasil Adi harus mencari pekerjaan sendiri. Sudah beberapa kali ia kontak teman-temannya, namun tidak ada satupun yang membalasnya. Kenapa tidak berpikir untuk membuat usaha sendiri? Tidak semudah itu. Adi pun maupun sang istri tidak mempunyai passion di bidang itu. Gaji yang selama ini ia dapat, ia gunakan sebagai biaya sekolah anaknya dan juga biaya hidup yang tidak murah. Jadi, di saat seperti inilah Adi kembali lagi mengalami kesulitan. Setelah hampir 2 bulan Adi belum menemukan titik temu. Keadaan keuangan juga semakin sekarat. Bahkan untuk makan saja mereka hanya mampu membeli 1 bungkus mie untuk bertiga. Saat itu keluarga kecil itu menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib menjadi orang rantau yang mencari pekerjaan. Namun mereka tidak kehabisan akal untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menghubungi orang-orang terdekat. Sudah beberapa orang teman dan kerabat dihubungi, belum juga mereka mendapatkan pinjaman. Sepasang suami istri itu semakin kebingungan memikirkan bagaimana melanjutkan kehidupannya dengan kondisi seperti ini. Ketika Adi sedang pergi ke suatu tempat, Adi seperti orang yang sedang bingung kemana dia harus melangkah untuk sekedar mencari sedikit rezeki untuk keluarganya di rumah. Ia tidak mau kalau keluarganya diejek bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekitar karena miskin. Sudah cukup dirinya saja yang sedari dulu dikucilkan. Adi pun sampai sekarang masih mencari ayahnya dengan harapan sang ayah bisa membantu perekonomian keluarganya. Tiba-tiba ketika dia sedang kebingungan, pundaknya ada yang menepuk. Ia kaget lalu melihat ke belakang. Dilihatnya seseorang yang sudah tua memandangnya sambil berkata, "Jangan bingung nak, saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa merubah kehidupanmu. Bila kamu berminat, saya bisa mengantarkan kamu ke suatu tempat yang mana keinginan kamu itu bisa segera terwujud." Adi hanya bisa bengong seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ia ikut saja ketika orang tua tersebut mengajaknya melangkah menuju tempat yang dikatakannya. Menjelang waktu maghrib, sampailah Adi di suatu tempat di sebuah hutan di wilayah Rumpin. Dia baru sadar ketika melihat di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar hingga dia berpikir bahwa ini adalah sebuah hutan yang awalnya dia tidak tahu di mana lokasi ini berada. Di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah. Ya, melangkahlah Adi dengan orang tua itu menuju ke rumah yang cukup besar. Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada seseorang sedang duduk bertapa. Terlihat orang itu dengan janggut putih di dagunya dan tampak lebih tua dari bapak yang mengantarnya itu. Maka dipersilahkan Adi untuk duduk menghadap ke orang tua yang berjanggut putih itu. Pengantarnya pun sesaat kemudian terlihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba orang tua berjanggut putih itu menyapanya. "Saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu, ada 5 orang sedang bertapa. Mereka punya tujuan yang sama, datang kemari ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik." Setelah orang itu berkata, Adi lalu melihat di sekelilingnya memang benar ada yang sedang bertapa. Jumlahnya ada 5 orang. Adi kaget karena memang dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan seperti itu, apalagi dengan mencari kekayaan dengan cara yang dia lihat tadi. Terucap tiba-tiba dari mulutnya kata-kata, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Setelah dia bicara seperti itu, mendadak semuanya gelap. Mendadak pula rumah dan orang tua serta yang bertapa itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat di sekelilingnya pepohonan yang besar-besar, dan dia hanya seorang diri. "Di mana aku?" ujar Adi kebingungan sembari berjalan ke arah timur. Sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang menyapanya.
Loh, masnya dari mana? Kok kayak orang bingung gitu? Eh, saya juga nggak tahu pak. Tadi saya di bawah bapak-bapak, terus saya lihat banyak yang bertap. Belum sempat Adi melanjutkan omongannya, warga itu langsung menyeletuk. Wah, alhamdulillah mas, kamu bisa selamat. Emang di sini tuh rawan kayak gitu tuh. Kalau nggak kuat ya bisa ikut kayak gitu kamu mas. Adi yang mendengar penuturan dari warga, itu pun hanya mengangguk saja. Ya udah, kamu jalan lurus saja, terus nanti bakal keluar dari desa ini mas. Oh ya, makasih ya pak. Adi pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di sepanjang jalan, ia terus berpikir keras agar bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sungguh kebingungan Adi malam itu. Loh pak, dari mana jam segini baru pulang? Cari kerjaan bu. Helaan napas panjang pun dilakukan keduanya. Sampai berbulan-bulan pun Adi belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Pernah terbesit di pikiran, apa aku melakukan pesugihan saja ya? Capek hidup miskin terus, mending cari yang instan. Nah, di saat Adi ini berada di warung, ia mendengar tentang Mbah Dukun yang terkenal di daerah itu. Ia pun pasang telinga agar mendapatkan informasi yang dari kemarin berputar di pikirannya. Sampai akhirnya, aku sudah yakin Ki. Cepat jalankan ritual ini. Aku sudah muak dengan kehidupan ini. Cepat jalankan ritual pesugihan ini. Kau sudah yakin? Jika sudah, biarkan aku mengambil apa yang menjadi bagianku. Kau diam di situ. Biar aku mulai ritual ini. Sudah kau bawa semua. Apa yang ku pinta bukan? Sudah Ki. Adi malam itu ada di kediaman Ki Wira, dukun spesialis pesugihan yang selalu memengaruhi pria-pria agar membawa bawahannya. Rata-rata Ki Wira akan mengajak para pria yang mendatanginya untuk memberikan apa yang ia mau dan dapat mengabdi di padepokan Ki Wira. Tarik napasmu dalam-dalam, lalu sembeli ayam hitam yang kau bawa itu, dan jangan lupa baca mantra serta sesaji yang kamu bawa taruh di bawahnya. Malam itu Ki Wira dan juga Adi akan melakukan ritual pesugihan itu. Pesugihan ini konon dapat membuat pelakunya ketiban kaya mendadak. Namun resikonya lah adalah tumbal. Tumbal yang diminta oleh pesugihan ini bukan tumbal biasa. Ia harus seseorang yang benar-benar dicintai, seperti ibu, anak, istri, atau mungkin sahabatnya sendiri. Ambil serbuk ini, bawa ke kamarmu dan juga ke rumahmu tentunya. Taburkan serbuk yang telah ku baca mantra ini di depan rumahmu. Dan jangan lupa, kau harus membaca mantra-mantra yang telah aku ajari. Baik Ki, aku akan lakukan apapun yang kau pinta. Hari sudah berada pada bagian sepertiga malam, kurang lebih pukul 2:30 malam. Adi sudah kembali ke rumahnya. Sontak istrinya terbangun. Ia khawatir yang harus ke rumahnya bukan Adi, melainkan pencuri. Ternyata kamu mas. Adi tidak menjawab perkataan istrinya. Ia buru-buru saja berjalan ke dapur untuk melakukan apa yang dikatakan Ki Wira di padepokannya tadi malam. Setelah serbuk itu dituangkan dalam wadah, lantas Adi langsung menaburkan di depan rumah sembari membaca mantra. Sang Ireng jeneng mokso pangreksan, sang eneng meneng jati rasane, lagune ora katon pangrasane manusa. Adi terus mengulang-ulang mantra tersebut berdasarkan tuntutan Ki Wira ataupun tuntunan dari Ki Wira ini. Mantra tersebut dipercaya dapat mendatangkan genderuwo untuk pesugihan mengais rezeki. Saban malam sejak pukul 7 malam hingga pukul 11 malam, Adi harus terus-menerus mengulang-ulang mantra tersebut. Jika dihitung, kini sudah 1 bulan Adi melakukan kegiatan itu. Meski telah hampir ratusan kali ia membaca, tidak satupun makhluk gaib menghampirinya. Jika ia tidak kunjung datang, janganlah kau menyerah hingga pukul 12 tiba. Lewat itu, kau harus segera masuk kamar. Begitu kira-kira penuturan Ki Wira kepada Adi.
Sampai Adi melakukan ritual itu di sebuah hutan yang terdapat satu pohon yang sangat besar. Warga sekitar menyebut pohon itu sebagai pohon keramat. Di hadapan Adi telah tersimpan rapi berbagai macam sesajian dan satu kepala kerbau yang masih bau amis darah. Itu semua dipersiapkannya demi mendatangkan genderuwo yang ia idam-idamkan. Rencananya saat genderuwo itu tiba, Adi ingin meminta bantuan kepada genderuwo tersebut untuk memberikan bulu di sekujur tubuhnya untuk Adi. Ia percaya bulu genderuwo dapat mendatangkan berkat dan kekayaan. Kembang 7 rupa dan bau bakaran kemenyan tercium begitu pekat. Belum lagi, bau pekat itu bercampur dengan aroma amis darah yang dikeluarkan dari bangkai kepala kerbau. Meski sudah bercampur dengan berbagai bau kurang sedap, Adi tetap khusyuk membacakan mantra, berharap sesosok hitam tinggi dan berbulu hitam itu tiba di hadapannya. Ia ingin sekali cepat kaya. Namun, meskipun begitu, meski telah berjam-jam duduk di atas pertapaannya, sosok genderuwo yang ia idam-idamkan itu tidak kunjung muncul, tidak kunjung datang juga. Lagi-lagi, ia tidak menyerah. Ia malah semakin khusyuk membacakan mantra tersebut. Sang ireng Juna Mokso pangreksan sang ening menang jati rasane lakune ora katon pangrasane manusia. Iki sopo? Wah. Tepat pukul 12 malam, Adi tiba-tiba terjengkang ke belakang dan suaranya berubah menjadi sangat berat. Ia terus-menerus menanyakan ini siapa, entah pada siapa. Tak seorang pun ada di samping Adi. Sejak sore tadi, Adi duduk sendiri. Tempat pertapaannya adalah sebuah lahan kosong tepat di bawah pohon keramat itu. Namun, ia tidak takut. Ia tetap berani melanjutkan ritualnya. Iki sopo? Lagi-lagi Adi berteriak seperti mencari-cari seseorang pelaku kejahatan. Suaranya semakin berat hingga membuat Adi hampir putus pita suaranya. Aku genderuwo penunggu tanah ini. Siapa yang memanggilku? Siapa? Setelah bergumul di tanah, Adi tiba-tiba terdiam lalu berbicara seperti itu. Badannya membungkuk seperti hewan. Air liurnya dibiarkan menetes dan matanya selalu melotot. Tampak Adi kerasukan arwah genderuwo yang ia panggil sendiri. Tidak mendengar jawaban dari orang lain, makhluk gaib yang tidak mendapatkan jawaban itu kemudian membawa tubuh Adi berjalan tidak tentu arah. Adi dibawa berjalan menjauh dari titik pertapaannya. Ia tampak seperti orang gila yang mengenakan pakaian bersih. Hanya ada kotor tanah di bagian samping bekas terjatuh. Orang-orang yang dilewatinya jelas-jelas memperhatikan Adi. Ia sudah ibarat orang gila yang dilepas dari rumah sakit jiwa. Wah, mungkin pasien yang lari tuh. Begitu kira-kira cemoohan demi cemoohan warga yang terdengar saat melihatnya. Sampailah Adi ke sebuah rel kereta api. Ia sempat ditanya oleh warga setempat hendak pergi kemana, tetapi Adi tidak menjawab, ia hanya tersenyum saja. Semakin jauh Adi berjalan, semakin tidak terlihat satu orang pun. Ia benar-benar sendirian di sana. Tidak ada satupun yang memangsanya berhenti atau memperingatkannya tentang bahaya. Tiba-tiba saja Adi berhenti di tengah-tengah rel kereta api yang diapit oleh dua bukit kecil. Sangat gelap sekali tempat itu. Baru saja berhenti Adi kemudian terduduk pingsan. Tidak lama kemudian ia terbangun, tubuhnya berada di tengah-tengah rel kereta api. Belum lagi Adi menyadari lokasinya. Tiba-tiba suara trompet ataupun bel kereta api itu yang beserta sorotan lampu tembaknya sudah sangat dekat. Dan brah, Adi tewas terlindas kereta api malam itu. Saat dirinya baru sembuh dari kerasukan makhluk gaib, jasadnya ditemukan esok hari oleh warga setempat secara mengenaskan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini, dan kalian yang memiliki pengalaman horor, ya mungkin pengalaman kalian sendiri ataupun pengalaman teman kalian atau saudara kalian, kalian bisa menuliskan cerita kalian ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Manavila dan saya bacakan di sini ya teman-teman. Sekian, terima kasih yang
sudah menyimak video kali ini dan juga yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum ya teman-teman. Untuk kalian yang baru mampir juga, jangan lupa untuk subscribe juga sekali lagi dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan seperti biasanya, semoga kalian dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita terhindar dari jerat-jerat pesugihan ataupun godaan setan macam itu. Ketika kita masih miskin, ya bekerja keraslah agar kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.